4 polisi datangi keluarga Sudirman terpidana kasus Vina, pengacara sebut intimidasi di malam Jumat. Keluarga Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, mengaku didatangi 4 polisi pada malam Jumat, tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2024 lalu. Mereka diberikan sejumlah berkas, dan diminta menandatanganinya. Ternyata dokumen itu berisi pengajuan pencabutan kuasa terhadap pengacara Titin Prialianti. Hal itu disampaikan Titin bersama keluarga Sudirman saat mengadu ke Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Dikutip dari Warta Kota Live. Saya mengajukan perlindungan hukum kepada Ketua Depan Peradi, karena keluarga Sudirman yang divonis seumur hidup, diminta untuk cabut kuasa dari saya, ujar Titin di Peradi Tower, kawasan Matraman, Jakarta Timur. Titin menyebut apa yang dilakukan keempat polisi itu sebagai intimidasi. Jadi ini sebetulnya intimidasi ke keluarga Sudirman, akhirnya minta tolong ke saya, ucap Titin. Sementara itu, kakak Sudirman, Benny, 30, mengaku dirinya didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei tahun 2024. 2 kali sih waktu itu, tanggal 23 Mei di rumah. Polisi ke rumah pas waktu malam Jumat, yang tanggal 25 Mei, pas di tempat kerja, kata Benny. Pas malam Jumat habis Isya itu saya didatangi polisi 4 orang, bawa berkas suruh tanda tangan, lanjutnya. Namun, ia tak menandatanganinya karena tak mengetahui apa isi dari berkas tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Mei tahun 2024, dirinya kembali didatangi polisi di tempat kerjanya. Ia ternyata diminta untuk mencabut surat kuasa agar Titin tak mendampinginya lagi sebagai kuasa hukum, tetapi Benny menolak. Untuk yang tanggal 25, pas di tempat kerja suruh cabut kuasa, obrolan polisinya ke saya seperti itu, katanya. Terkait itu, Otto merasa prihatin dengan adanya intimidasi yang diterima oleh keluarga Sudirman. Karena kalau betul apa yang diceritakan Bu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, kata dia. Karena bagaimanapun, advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan siapapun dalam menjalankan tugasnya, lanjut Otto. Dengan adanya intimidasi tersebut, tambah Otto, tentu merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Ia kemudian meminta agar tak ada lagi intimidasi yang dilakukan kepada keluarga Sudirman. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak maupun oknum tersebut yang katanya Bu Titin mengaku polisi itu supaya tidak ada lagi melakukan intimidasi, ucapnya. Otto juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus untuk memberi atensi. Kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberi atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi, kata dia. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan perhatian terhadap kasus Vina dan usut tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu, sambung Otto. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada Sudirman. Kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, ucapnya. Dengan catatan, yang memberikan kuasa itu tentunya harus Sudirman, mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan, lanjut dia. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Belakangan, pengusutan terhadap kasus Vina semakin gencar. Bahkan saksi kunci bernama Liga Akbar menganulir kesaksiannya 8 tahun silam. Liga mengaku diminta membuat rekayasa kronologi yang mengakibatkan ke-8 nama di atas, termasuk Sudirman bisa dipidana. Waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang 1 bawa map sama kertas kosong gitu.
yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah, pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau untuk tanda tangan itu, karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah, pas hari Sabtunya saya kerja, jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat posisinya, ada polisi juga datang. Jadi Polres Kota Cirebon kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuman sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar, dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu, Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah atau 2 jam lah kurang lebih, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah, polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanya ini orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar. Saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu ke Alfa dikejar juga. Ada wartawannya ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. Itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Udah gitu aja sih. Baik, kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya apa? Maunya apa itu untuk kamu dikejar itu? Kemauannya apa? Polisinya. Suruh ngapain sama polisinya? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa, dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau gitu. Itu tujuannya ya? Bang, berarti yang diintimidasi keluarga yang Iya. sendiri nggak diintimidasi juga, nggak mau mengumpuli tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk, kan pasti kalau mereka alasan yang sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana? Ya, bilang polisi ada wartawan katanya, jadi nggak bisa anak bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres
Cirebon kota, Pak. Yang bilang siapa itu? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu pernah ke rumah. Terakhir menurut kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan. Iya, waktu itu sebelum Lebaran sih, Di mana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknum polisi akan mengganti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya, karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka, kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penyesalan mendalam dirasakan oleh teman para narapidana kasus Vina Cirebon, Teguh. Berurai air mata, Teguh mengaku kalau 8 tahun lalu dirinya terpaksa berbohong saat diperiksa oleh polisi. Kebohongan Teguh itu bahkan membuat 7 temannya jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditahan seumur hidup. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh pun akhirnya menguraikan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian itu, dirinya menginap bersama para terpidana di rumah Pak RT. Teguh menceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kayak gitu nanti Teguh ikut masuk, kata Teguh dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Selasa, 11 Juni 2024. Saat itu menurut Teguh, dirinya yang masih berusia muda merasa ketakutan untuk menyampaikan kebenarannya. Waktu itu Teguh kan masih polos. Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi bohong, tuturnya. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh juga mengatakan kalau isi BAP itu ada yang tidak sesuai dengan omongannya. Di mana pada malam kejadian itu, Teguh sempat membeli nasi kuning bersama temannya, Pramudia Wibawa Jati. Namun kesaksian Teguh itu tidak dituliskan dalam BAP di Polres Cirebon tahun 2016 lalu. Kemudian Teguh dalam BAP itu diskenariokan bahwa dirinya tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan langsung pulang bersama Pram. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, katanya, "Kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu, gimana ya orang Teguh tidur di situ," kata Teguh lagi. Akhirnya Teguh pun mengaku terpaksa berbohong dan mengaku tidak menginap di rumah Pak RT. Bukan cuma itu, Teguh bahkan memfitnah terpidana Eko alias Koplak dan keluarganya. Di depan polisi, Teguh mengaku diberi amplop berisi uang oleh keluarga Eko agar membuat kesaksian menginap di rumah Pak RT. Bilangnya terima amplop dari saudara Eko, makanya Teguh aja ini nyesel Pak, kata Teguh kemudian menangis. Menurutnya, dalam kondisi ketakutan saat di BAP itu, Teguh diminta mengaku tidak tidur di rumah Pak RT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian Pak RT dalam kasus Vina rupanya benar-benar merugikan geng kuli. Teman terdakwa bahkan difitnah penyidik menerima suap agar mengikuti skenario penyidik kasus Vina Cirebon. Teguh dalam video yang diunggah oleh Dedi Mulyadi di kanal YouTube-nya, mengaku difitnah menerima suap dari terdakwa kasus Vina Cirebon. Sebatas informasi bahwa Teguh adalah teman Pram dan Supriyanto. Dia ikut nongkrong di warung Bunining Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Teguh datang bersama Pram untuk janji bertemu Supriyanto di warung itu. Ia bercerita sempat membeli nasi kuning lalu pindah ke rumah Hadi untuk kembali nongkrong bersama geng kuli. Setelah dari rumah Hadi, Teguh juga turut ke rumah Pak RT bersama geng kuli yang lain. Namun saat diperiksa untuk dituangkan dalam BAP kasus Vina, Teguh diarahkan agar mengaku tak menginap di rumah Pak RT. Dalam BAP kasus Vina, Teguh disebut menerima amplop dari terdakwa Eko. Penyidik kasus Vina menuduh Teguh menyuap Eko agar bercerita menginap di rumah Pak RT. Pas di BAP Teguh ada keterangan amplop, padahal MAH gak ada itu, cuman Teguhnya takut. Waktu itu Teguh bilangnya dari saudara Eko, makanya sekarang Teguh nyesal, katanya. Penyidik kasus Vina menekan Teguh dengan alibi bahwa Pak RT mengaku tak memberi kunci kontrakannya pada geng kuli. Waktu itu Teguh bilang sejujurnya dibilang kamu tuh bohong padahal kamu tuh gak tidur di situ karena Pak RT gak bukain kunci, makanya Teguh keder lagi tuh, kata Teguh.
Atas fitnah penyidik kasus Vina, 8 anggota geng kuli divonis seumur hidup. Teguh bahkan menangis karena menyesal telah mengikuti kemauan penyidik kasus Vina Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Empat polisi datangi keluarga Sudirman terpidana kasus Vina, pengacara sebut intimidasi di malam Jumat. Keluarga Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, mengaku didatangi 4 polisi pada malam Jumat, tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2024 lalu. Mereka diberikan sejumlah berkas, dan diminta menandatanganinya. Ternyata dokumen itu berisi pengajuan pencabutan kuasa terhadap pengacara Titin Prialianti. Hal itu disampaikan Titin bersama keluarga Sudirman saat mengadu ke Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, dikutip dari Warta Kota Live. Saya mengajukan perlindungan hukum kepada Ketua Depan Peradi, karena keluarga Sudirman yang divonis seumur hidup, diminta untuk cabut kuasa dari saya, ujar Titin di Peradi Tower, kawasan Matraman, Jakarta Timur. Titin menyebut apa yang dilakukan keempat polisi itu sebagai intimidasi. Jadi ini sebetulnya intimidasi ke keluarga Sudirman, akhirnya minta tolong ke saya, ucap Titin. Sementara itu, kakak Sudirman, Benny, 30, mengaku dirinya didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei tahun 2024. 2 kali sih waktu itu, tanggal 23 Mei di rumah. Polisi ke rumah pas waktu malam Jumat, yang tanggal 25 Mei, pas di tempat kerja, kata Benny. Pas malam Jumat habis Isya itu saya didatangi polisi 4 orang, bawa berkas suruh tanda tangan, lanjutnya. Namun, ia tak menandatanganinya karena tak mengetahui apa isi dari berkas tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Mei tahun 2024, dirinya kembali didatangi polisi di tempat kerjanya. Ia ternyata diminta untuk mencabut surat kuasa agar Titin tak mendampinginya lagi sebagai kuasa hukum, tetapi Benny menolak. Untuk yang tanggal 25, pas di tempat kerja suruh cabut kuasa, obrolan polisinya ke saya seperti itu, katanya. Terkait itu, Otto merasa prihatin dengan adanya intimidasi yang diterima oleh keluarga Sudirman. Karena kalau betul apa yang diceritakan Bu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, kata dia. Karena bagaimanapun, advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan siapapun dalam menjalankan tugasnya, lanjut Otto. Dengan adanya intimidasi tersebut, tambah Otto, tentu merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Ia kemudian meminta agar tak ada lagi intimidasi yang dilakukan kepada keluarga Sudirman. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi,
Kami minta kepada pihak-pihak maupun oknum tersebut yang katanya Bu Titin mengaku polisi itu supaya tidak ada lagi melakukan intimidasi, ucapnya. Otto juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus untuk memberi atensi. Kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberi atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi, kata dia. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan perhatian terhadap kasus Vina dan usut tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu, sambung Otto. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada Sudirman. Kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, ucapnya. Dengan catatan, yang memberikan kuasa itu tentunya harus Sudirman, mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan, lanjut dia. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Kedelapan terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Belakangan, pengusutan terhadap kasus Vina semakin gencar. Bahkan saksi kunci bernama Liga Akbar menganulir kesaksiannya 8 tahun silam. Liga mengaku diminta membuat rekayasa kronologi yang mengakibatkan ke-8 nama di atas, termasuk Sudirman bisa dipidana. Waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk, dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu. Yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat posisinya. Ada polisi juga datang dari Polres Kota Cirebon, kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuman sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah atau 2 jam lah kurang lebih, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanya ini orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang semenjak kejadian itu.
Akhirnya polisi bilang, saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu ke Alfa dikejar juga. Ada wartawan ya? Ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. Itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Udah gitu aja sih. Baik, kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya apa? Maunya apa itu untuk kamu dikejar itu? Kemauannya apa? Polisinya. Suruh ngapain sama polisinya? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau gitu. Itu tujuannya ya? Bang, berarti yang diintimidasi keluarga yang Iya. jadi nggak diintimidasi juga nggak mau oknum polisi tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasannya sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana? Ya, bilang polisi ada wartawan katanya, jadi nggak bisa bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres Cirebon Kota, Pak. Yang bilang siapa itu? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu pernah ke rumah. Terakhir menurut kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan. Iya, waktu itu sebelum Lebaran sih, Di mana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknum polisi akan mengganti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penyesalan mendalam dirasakan oleh teman para narapidana kasus Vina Cirebon, Teguh. Berurai air mata, Teguh mengaku kalau 8 tahun lalu dirinya terpaksa berbohong saat diperiksa oleh polisi. Kebohongan Teguh itu bahkan membuat 7 temannya jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditahan seumur hidup. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh pun akhirnya menguraikan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian itu, dirinya menginap bersama para terpidana di rumah Pak RT. Teguh menceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kayak gitu nanti Teguh ikut masuk, kata Teguh dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Selasa, 11 Juni 2024. Saat itu menurut Teguh, dirinya yang masih berusia muda merasa ketakutan untuk menyampaikan kebenarannya. Waktu itu Teguh kan masih polos. Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi bohong, tuturnya. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh juga mengatakan kalau isi BAP itu ada yang tidak sesuai dengan omongannya. Di mana pada malam kejadian itu, Teguh sempat membeli nasi kuning bersama temannya, Pramudia Wibawa Jati. Namun kesaksian Teguh itu tidak dituliskan dalam BAP di Polres Cirebon tahun 2016 lalu. Kemudian Teguh dalam BAP itu diskenariokan bahwa dirinya tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan langsung pulang bersama Pram.
Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, katanya, kamu bohong orang Pak RT tidak membukakan pintu, gimana ya orang Teguh tidur di situ, kata Teguh lagi. Akhirnya Teguh pun mengaku terpaksa berbohong dan mengaku tidak menginap di rumah Pak RT. Bukan cuma itu, Teguh bahkan memfitnah terpidana Eko alias Koplak dan keluarganya. Di depan polisi, Teguh mengaku diberi amplop berisi uang oleh keluarga Eko agar membuat kesaksian menginap di rumah Pak RT. Bilangnya terima amplop dari saudara Eko, makanya Teguh aja ini nyesel Pak, kata Teguh kemudian menangis. Menurutnya, dalam kondisi ketakutan saat di BAP itu, Teguh diminta mengaku tidak tidur di rumah Pak RT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian Pak RT dalam kasus Vina rupanya benar-benar merugikan geng kuli. Teman terdakwa bahkan difitnah penyidik menerima suap agar mengikuti skenario penyidik kasus Vina Cirebon. Teguh dalam video yang diunggah oleh Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya, mengaku difitnah menerima suap dari terdakwa kasus Vina Cirebon. Sebatas informasi bahwa Teguh adalah teman Pram dan Supriyanto. Dia ikut nongkrong di warung Bunining Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Teguh datang bersama Pram untuk janji bertemu Supriyanto di warung itu. Ia bercerita sempat membeli nasi kuning lalu pindah ke rumah Hadi untuk kembali nongkrong bersama geng kuli. Setelah dari rumah Hadi, Teguh juga turut ke rumah Pak RT bersama geng kuli yang lain. Namun saat diperiksa untuk dituangkan dalam BAP kasus Vina, Teguh diarahkan agar mengaku tak menginap di rumah Pak RT. Dalam BAP kasus Vina, Teguh disebut menerima amplop dari terdakwa Eko. Penyidik kasus Vina menuduh Teguh menyuap Eko agar bercerita menginap di rumah Pak RT. Pas di BAP Teguh ada keterangan amplop, padahal MAH gak ada itu, cuman Teguhnya takut. Waktu itu Teguh bilangnya dari saudara Eko, makanya sekarang Teguh nyesal, katanya. Penyidik kasus Vina menekan Teguh dengan alibi bahwa Pak RT mengaku tak memberi kunci kontrakannya pada geng kuli. Waktu itu Teguh bilang sejujurnya dibilang kamu tuh bohong padahal kamu tuh gak tidur di situ karena Pak RT gak bukain kunci, makanya Teguh keder lagi tuh, kata Teguh. Atas fitnah penyidik kasus Vina, 8 anggota geng kuli divonis seumur hidup. Teguh bahkan menangis karena menyesal telah mengikuti kemauan penyidik kasus Vina Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
4 polisi datangi keluarga Sudirman terpidana kasus Vina, pengacara sebut intimidasi di malam Jumat. Keluarga Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, mengaku didatangi 4 polisi pada malam Jumat, tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2024 lalu. Mereka diberikan sejumlah berkas, dan diminta menandatanganinya. Ternyata dokumen itu berisi pengajuan pencabutan kuasa terhadap pengacara Titin Prialianti. Hal itu disampaikan Titin bersama keluarga Sudirman saat mengadu ke Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Dikutip dari Warta Kota Live. Saya mengajukan perlindungan hukum kepada Ketua Depan Peradi, karena keluarga Sudirman yang divonis seumur hidup, diminta untuk cabut kuasa dari saya, ujar Titin di Peradi Tower, kawasan Matraman, Jakarta Timur. Titin menyebut apa yang dilakukan keempat polisi itu sebagai intimidasi. Jadi ini sebetulnya intimidasi ke keluarga Sudirman, akhirnya minta tolong ke saya, ucap Titin. Sementara itu, kakak Sudirman, Benny, 30, mengaku dirinya didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei tahun 2024. 2 kali sih waktu itu, tanggal 23 Mei di rumah. Polisi ke rumah pas waktu malam Jumat, yang tanggal 25 Mei, pas di tempat kerja, kata Benny. Pas malam Jumat habis Isya itu saya didatangi polisi 4 orang, bawa berkas suruh tanda tangan, lanjutnya. Namun, ia tak menandatanganinya karena tak mengetahui apa isi dari berkas tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Mei tahun 2024, dirinya kembali didatangi polisi di tempat kerjanya. Ia ternyata diminta untuk mencabut surat kuasa agar Titin tak mendampinginya lagi sebagai kuasa hukum, tetapi Benny menolak. Untuk yang tanggal 25, pas di tempat kerja suruh cabut kuasa, obrolan polisinya ke saya seperti itu, katanya. Terkait itu, Otto merasa prihatin dengan adanya intimidasi yang diterima oleh keluarga Sudirman. Karena kalau betul apa yang diceritakan Bu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, kata dia. Karena bagaimanapun, advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan siapapun dalam menjalankan tugasnya, lanjut Otto. Dengan adanya intimidasi tersebut, tambah Otto, tentu merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Ia kemudian meminta agar tak ada lagi intimidasi yang dilakukan kepada keluarga Sudirman. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak maupun oknum tersebut yang katanya Bu Titin mengaku polisi itu supaya tidak ada lagi melakukan intimidasi, ucapnya. Otto juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus untuk memberi atensi. Kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberi atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi, kata dia. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan perhatian terhadap kasus Vina dan usut tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu, sambung Otto. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada Sudirman. Kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, ucapnya. Dengan catatan, yang memberikan kuasa itu tentunya harus Sudirman, mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan, lanjut dia. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Belakangan, pengusutan terhadap kasus Vina semakin gencar. Bahkan saksi kunci bernama Liga Akbar menganulir kesaksiannya 8 tahun silam. Liga mengaku diminta membuat rekayasa kronologi yang mengakibatkan ke-8 nama di atas, termasuk Sudirman bisa dipidana. Waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang 1 bawa map sama kertas kosong gitu.
yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah, pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah, pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat posisinya. Ada polisi juga datang jadi Polres Kota Cirebon, kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuman sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah atau 2 jam lah kurang lebih, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah, polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanya ini orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu ke Alfa dikejar juga. Ada wartawan ya? Ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. Itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Udah gitu aja sih. Baik, kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya apa? Maunya apa itu untuk kamu dikejar itu? Kemauannya apa? Polisinya. Suruh ngapain sama polisi? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa dan saya kan percaya sama Bu Titin. Gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau. Gitu. Itu tujuannya ya? Bang, berarti yang diintimidasi keluarga yang Iya. jadi nggak diintimidasi juga nggak mau oknum polisi tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasan yang sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa, akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana? Ya, bilang polisi ada wartawan katanya, jadi nggak bisa anak bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres
Cirebon kota, Pak. Yang bilang siapa itu? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu pernah ke rumah. Terakhir menjawab kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan. Iya, waktu itu sebelum lebaran sih, Di mana? di lapas. Bukti itu tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknum polisi akan mengganti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya, karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka, kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penyesalan mendalam dirasakan oleh teman para narapidana kasus Vina Cirebon, Teguh. Berurai air mata, Teguh mengaku kalau 8 tahun lalu dirinya terpaksa berbohong saat diperiksa oleh polisi. Kebohongan Teguh itu bahkan membuat 7 temannya jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditahan seumur hidup. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh pun akhirnya menguraikan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian itu, dirinya menginap bersama para terpidana di rumah Pak RT. Teguh menceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kayak gitu nanti Teguh ikut masuk, kata Teguh dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Selasa, 11 Juni 2024. Saat itu menurut Teguh, dirinya yang masih berusia muda merasa ketakutan untuk menyampaikan kebenarannya. Waktu itu Teguh kan masih polos. Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi bohong, tuturnya. Kepada Dedi Mulyadi, Teguh juga mengatakan kalau isi BAP itu ada yang tidak sesuai dengan omongannya. Di mana pada malam kejadian itu, Teguh sempat membeli nasi kuning bersama temannya, Pramudia Wibawa Jati. Namun kesaksian Teguh itu tidak dituliskan dalam BAP di Polres Cirebon tahun 2016 lalu. Kemudian Teguh dalam BAP itu diskenariokan bahwa dirinya tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan langsung pulang bersama Pram. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, katanya, "Kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu, gimana ya orang Teguh tidur di situ," kata Teguh lagi. Akhirnya Teguh pun mengaku terpaksa berbohong dan mengaku tidak menginap di rumah Pak RT. Bukan cuma itu, Teguh bahkan memfitnah terpidana Eko alias Koplak dan keluarganya. Di depan polisi, Teguh mengaku diberi amplop berisi uang oleh keluarga Eko agar membuat kesaksian menginap di rumah Pak RT. Bilangnya terima amplop dari saudara Eko, makanya Teguh aja ini nyesel Pak, kata Teguh kemudian menangis. Menurutnya, dalam kondisi ketakutan saat di BAP itu, Teguh diminta mengaku tidak tidur di rumah Pak RT. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian Pak RT dalam kasus Vina rupanya benar-benar merugikan geng kuli. Teman terdakwa bahkan difitnah penyidik menerima suap agar mengikuti skenario penyidik kasus Vina Cirebon. Teguh dalam video yang diunggah oleh Dedi Mulyadi di kanal YouTube-nya, mengaku difitnah menerima suap dari terdakwa kasus Vina Cirebon. Sebatas informasi bahwa Teguh adalah teman Pram dan Supriyanto. Dia ikut nongkrong di warung Bunining Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Teguh datang bersama Pram untuk janji bertemu Supriyanto di warung itu. Ia bercerita sempat membeli nasi kuning lalu pindah ke rumah Hadi untuk kembali nongkrong bersama geng kuli. Setelah dari rumah Hadi, Teguh juga turut ke rumah Pak RT bersama geng kuli yang lain. Namun saat diperiksa untuk dituangkan dalam BAP kasus Vina, Teguh diarahkan agar mengaku tak menginap di rumah Pak RT. Dalam BAP kasus Vina, Teguh disebut menerima amplop dari terdakwa Eko. Penyidik kasus Vina menuduh Teguh menyuap Eko agar bercerita menginap di rumah Pak RT. Pas di BAP Teguh ada keterangan amplop, padahal MAH gak ada itu, cuman Teguhnya takut. Waktu itu Teguh bilangnya dari saudara Eko, makanya sekarang Teguh nyesal, katanya. Penyidik kasus Vina menekan Teguh dengan alibi bahwa Pak RT mengaku tak memberi kunci kontrakannya pada geng kuli. Waktu itu Teguh bilang sejujurnya dibilang kamu tuh bohong padahal kamu tuh gak tidur di situ karena Pak RT gak bukain kunci, makanya Teguh keder lagi tuh, kata Teguh.
Atas fitnah penyidik kasus Vina, 8 anggota geng kuli divonis seumur hidup. Teguh bahkan menangis karena menyesal telah mengikuti kemauan penyidik kasus Vina Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Empat polisi datangi keluarga Sudirman terpidana kasus Vina, pengacara sebut intimidasi di malam Jumat. Keluarga Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, mengaku didatangi 4 polisi pada malam Jumat, tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2024 lalu. Mereka diberikan sejumlah berkas, dan diminta menandatanganinya. Ternyata dokumen itu berisi pengajuan pencabutan kuasa terhadap pengacara Titin Prialianti. Hal itu disampaikan Titin bersama keluarga Sudirman saat mengadu ke Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, dikutip dari Warta Kota Live. Saya mengajukan perlindungan hukum kepada Ketua Depan Peradi, karena keluarga Sudirman yang divonis seumur hidup, diminta untuk cabut kuasa dari saya, ujar Titin di Peradi Tower, kawasan Matraman, Jakarta Timur. Titin menyebut apa yang dilakukan keempat polisi itu sebagai intimidasi. Jadi ini sebetulnya intimidasi ke keluarga Sudirman, akhirnya minta tolong ke saya, ucap Titin. Sementara itu, kakak Sudirman, Benny, 30, mengaku dirinya didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei tahun 2024. 2 kali sih waktu itu, tanggal 23 Mei di rumah. Polisi ke rumah pas waktu malam Jumat, yang tanggal 25 Mei, pas di tempat kerja, kata Benny. Pas malam Jumat habis Isya itu saya didatangi polisi 4 orang, bawa berkas suruh tanda tangan, lanjutnya. Namun, ia tak menandatanganinya karena tak mengetahui apa isi dari berkas tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Mei tahun 2024, dirinya kembali didatangi polisi di tempat kerjanya. Ia ternyata diminta untuk mencabut surat kuasa agar Titin tak mendampinginya lagi sebagai kuasa hukum, tetapi Benny menolak. Untuk yang tanggal 25, pas di tempat kerja suruh cabut kuasa, obrolan polisinya ke saya seperti itu, katanya. Terkait itu, Otto merasa prihatin dengan adanya intimidasi yang diterima oleh keluarga Sudirman. Karena kalau betul apa yang diceritakan Bu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, kata dia. Karena bagaimanapun, advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan siapapun dalam menjalankan tugasnya, lanjut Otto. Dengan adanya intimidasi tersebut, tambah Otto, tentu merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Ia kemudian meminta agar tak ada lagi intimidasi yang dilakukan kepada keluarga Sudirman. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi,
Kami minta kepada pihak-pihak maupun oknum tersebut yang katanya Bu Titin mengaku polisi itu supaya tidak ada lagi melakukan intimidasi, ucapnya. Otto juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus untuk memberi atensi. Kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberi atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi, kata dia. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan perhatian terhadap kasus Vina dan usut tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu, sambung Otto. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada Sudirman. Kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, ucapnya. Dengan catatan, yang memberikan kuasa itu tentunya harus Sudirman, mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan, lanjut dia. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Kedelapan terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Belakangan, pengusutan terhadap kasus Vina semakin gencar. Bahkan saksi kunci bernama Liga Akbar menganulir kesaksiannya 8 tahun silam. Liga mengaku diminta membuat rekayasa kronologi yang mengakibatkan ke-8 nama di atas, termasuk Sudirman bisa dipidana. Waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk, dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu. Yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita.